peringkat ketujuh dunia. Ya, di homelessnya dan untuk individu penjaga gawang terbaik. Penjaga gawang Boleh saya terbaik ya. Wow. Pernah punya cita-cita jadi pemain bola dan sampai sekarang sih gue masih optimis. Alhamdulillah sudah 4 kali kayak gitu, 2 emas, 2 perak, Samarinda, di Banjarmasin, Palembang. Orang hidup itu harus mampu, kalau dalam bahasa agama ada sabar, ada syukur. Kalau kamu nggak suka pada pasanganmu, sabar, karena di balik yang kamu tidak sukai ada sesuatu yang disyukuri. Inilah saya sukanya dengan acara hitam putih nih, karena penonton-penontonnya ini ternyata penonton-penonton terpelajar. Ya. Ini yang membedakan, bukan menonton dikasih 50.000 terus goyang. Beda. Ini biasanya gitu. Gak enak goyangnya sih Mas. Itu kasih 50.000 gitu. Biasanya gitu. Iya, Kalau iya. nggak percaya tanya Mpo Eli ya. Dia yang itu. Koordinator Koordinatornya ya. Nanti udah dikasih uang 50.000 dibawa pulang sama artisnya. Oke, kita bahas yang lain. Baik, kita mau bahas tentang bukan fenomena tapi tentang psikologi sosial. Kalau misalnya misalnya Anda menemukan uang 100.000 rupiah di jalan, Anda ambil? Ambil. Itulah contoh orang tidak dididik oleh orang tua. Ya. Nggak. Nih, bentar. Kalau Anda menemukan uang 100.000 rupiah di jalan, Anda ambil? Ambil. Oke. Kalau Anda menemukan uang 100.000 rupiah dalam keadaan lecek, udah lecek, kumel, diremek-remek, jatuh, Anda ambil? Tergantung tanggal, Mas. Nggak, tanggal kan tergantung. Maksudnya udah lecek, Anda ambil? Ambil. Kenapa Anda tetap ambil walaupun itu sudah lecek? Masih ada harganya, Mas. Masih ada harganya. Jadi artinya keadaan fisik si uang tersebut tidak mempengaruhi nominal dari uang tersebut, betul ya? Oke. Jadi mau uang itu dalam keadaan seperti apa, rupanya seperti apa, bentuknya seperti apa, tapi nilainya tetap 100.000 rupiah, betul? Dan begitulah juga dengan manusia. Jadi manusia mau fisiknya seperti apa, mau bentuknya seperti apa, mau punya kekurangan seperti apa, tapi kita tidak bisa melihat dari sana, tapi kita melihat nilai dari manusianya sendiri. Karena kadang-kadang kalau Anda ada uang 50.000 rupiah dalam keadaan baru dan bersih, dengan uang 100.000 rupiah dalam keadaan lecak, Anda pasti pilih uang 100.000 rupiah dalam keadaan lecak, betul? Kenapa? Karena tidak peduli maupun lecak maupun bersih, tapi yang penting bukan fisiknya, tapi yang penting adalah nilai dari hal tersebut. Itu yang paling penting. Bintang tamu kita di Hitam Putih sering banget seperti itu. Contohnya kita pernah ngundang banyak sekali. Ada Sidam Hasim Gayo, dulu kita pernah undang di sini. Dia tuh tunanetra. Dia tuh tunanetra yang peduli pada tunanetra lainnya, ya. Jadi dia mendirikan Disabilitas Youth Center Indonesia. Ada Sabar Gorki, dia punya kaki hanya satu, tapi dia salah satu pendaki gunung dan menaklukkan hampir 7 gunung tertinggi di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia dengan satu kaki. Ini yang menarik. Ya. Ada pula Sinta Utami, kita pernah undang. Sinta Utami ini adalah seorang wanita, kedua kakinya itu menderita polio. Jadi dia jalan itu nggak bisa, jalan tuh susah sekali dan kakinya dalam keadaan miring, dalam keadaan kecil. Tapi dia keliling dunia naik motor. Jadi bayangkan dalam keadaan seperti itu, tapi nilai manusianya tidak berubah. Itulah yang mendasarkan seseorang menjadi seorang manusia. Bukan bentuknya, tapi nilai dari manusianya. Dan itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, hari ini saya ingin mengundang satu orang lagi yang bisa memberikan kita inspirasi sebagaimana kita harusnya menjadi seorang manusia. Ini adalah Eman Sulaiman. Eman Sulaiman ini apa?
saya pada saat ada nama ini saya masih nggak ngerti bagaimana bisa. Jadi dia ini kalau tidak salah kakinya itu mengalami disabilitas. Kalau nggak salah kakinya hanya seperempat, tidak ada seperempat, dan yang satunya tuh juga tidak ada. Tapi dia pemain bola. Oh. Dan bukan hanya main bola, posisinya dia adalah sebagai seorang kiper. Dengan keadaan seperti sebagai seorang kiper, kita lihat seperti apa sih Eman Sulaiman itu, silakan. Keterbatasan fisik bukanlah halangan bagi seseorang untuk berprestasi dan meraih kesuksesan. Tengok Eman Sulaiman. Meskipun sudah menyandang disabilitas sejak lahir, pria yang berusia 27 tahun ini berhasil menyita perhatian dunia karena menjadi kiper terbaik dalam kejuaraan Homeless World Cup 2016 di Glasgow, Skotlandia. Eman yang terlahir dengan kaki kiri yang hanya sebatas lutut dan kaki kanan yang sampai pada pergelangan bawah. Namun hal tersebut tidak membuat dirinya menjadi minder. Selain itu, tim nasional Indonesia yang diwakili oleh komunitas Cemara juga berhasil menduduki peringkat ke-7 dunia dari 52 negara yang mengikuti ajang Homeless World Cup 2016. Ini imagine that, peringkat ke-7 dari 52 negara dan memiliki kaki dengan keadaan seperti itu tapi menjadi kiper. It's like impossible ya. Biasanya kalau kaki seperti itu kerjanya di jalan minta-minta, ya kan? Di jalan minta-minta jualan tisu gitu ya, ngamen dan sebagainya. No. Dia nggak punya kaki tapi dia jadi kiper. Itu aja sudah tidak masuk ke logika kita berpikir sebagai orang normal. But that's actually happens. Kita undang saja, ini adalah Eman Sulaiman dan Rizky Kurniawan, manajer dari Timnas Indonesia. Apa kabar? Silakan duduk. Oke, mungkin saya bisa kita ngelihat dulu, maaf, keadaan kaki Anda tuh seperti apa sebenarnya? Jadi yang satu agak apa? Tidak ada telapak ya? Iya, tidak ada telapak, dan yang satu lagi Dari lutut bawah? Iya, lutut bawah. Itu tidak ada? Iya. Ini dari lahir? Dari lahir. Dari lahir? Dari Oke. lahir. Dari lahir seperti itu, Anda lahir dalam keadaan seperti itu, ini pernah terpikir tidak bahwa saya akan menjadi kiper sepak bola? Iya. Kecil sih nggak ada kepikiran untuk jadi kiper sepak bola dan juga membawa nama Indonesia di kancah dunia. Nggak kepikiran kan? Nggak kepikiran sama sekali. Anda sempat minder nggak pada saat kecil? Kalau minder sih ada pasti, tapi mungkin gimana kita dari mulai SMP sini udah agak tumbuh lah kepercayaan diri. Diledekin orang? Sering Diledekin Sering. orang? Kalau waktu kecil diledekinnya apa? Ya biasalah, kalau kecil kan mungkin maksudnya untuk lucu, tapi mungkin udah keterlaluan lah. Ya, itu dia, kadang-kadang orang tuh ngatain orang buat lucu-lucuan, buat dia lucu, tapi dia lupa orang yang dikatain itu nggak ada lucunya sama sekali loh ya. Menyakitkan. Menyakitkan. Dan orang yang mengatain itu belum tentu bisa membuktikan dia lebih baik dibandingkan orang yang dikatain gitu. Dan ini membuktikan hal tersebut. Bayangkan, Homeless World Cup Turnamen ini adalah sepak bola jenis street soccer. Jadi diikuti oleh tunawisma, ada pecandu narkotika, ada orang-orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Kita dulu pernah mengundang juga, kalau nggak salah kita pernah mengundang ya ke Hitam Putih ya. Anda kemarin membawa piala apa itu? Ini kita membawa peringkat ke-7 Peringkat ke-7 dunia. Ya, di homelessnya dan untuk individu penjaga gawang terbaik. Penjaga gawang Boleh saya terbaik ya. Best male goalkeeper. Wow, saya taruh sini. Nah,
kita tahu sini aja biar. Itu apa ya, merah ini apa ini? Ini plakat peringkat 7 Oh ini peringkat dan ini 7-nya. piala Ini kita tahun kemarin. pialanya. Very interesting. Jadi ini diadakan setiap tahun dan kalau nggak salah hanya bisa diikuti sekali seumur hidup. Iya, 1 kali seumur hidup. Nah, Anda latihannya gimana dengan keadaan seperti itu? Sejak kapan? Latihan sih lihat dari ini aja, dari kecil tuh lihat apa orang-orang bermain sepak bola kayak gimana. Terus lihat juga di televisi orang-orang apa bermain sepak bola tuh. Lihat kayak gimana. Terus ya mungkin lihat di ini aja lah teman-teman main sepak bola. Saya ikuti. Anda pernah main sepak bola juga? Kalau kecil sepak bola untuk mungkin futsal sekarang ini. So I don't get it. Anda main futsal, Iya, untuk bukan jadi kiper. futsal. Kalau futsal jadi kiper. Kalau tidak jadi kiper pernah? Pernah. Jadi Ngejar bola ngejar gitu? bolanya. Ya biasa aja. Nah, Anda jadi kiper, kenapa Anda jadi kiper? Mungkin karena apa? Dulu kan pernah jadi penyerang juga sebelum. Anda pernah jadi penyerang Iya. juga? Baru pas kemarin lulus SMK, pas ada futsal, baru apa? Berpindah jadi penjaga gawang dan sampai sekarang. Mainnya Sama yang normal. Iya, sama yang normal. Sebentar. Ada bolanya. Oke, boleh dicontohkan? Iya. Wow, oke. Kalau kipernya gimana? Penjaga gawang, Bos. Mungkin Anda yang nendang lebih. Cek, minggir, mau mentok tuh, nggak mentok. tepung ya. Kalau ke kanan ke kiri gimana? Kalau dia ke atas bisa. Wow. Pinggir mas. Coba masukkan ke gawang. Pinggir. Oh, tapi itu mental tetap ya. Oke. Terbukti. Wow. Belajarnya sama siapa? Lihat ini aja. Lihat apa? Orang-orang bermain bola aja. Oke, kok Anda bisa kepingin, maksudnya gini, Anda nggak menyadari Anda memiliki kekurangan gitu ketika Anda mau belajar bola gitu. Untuk pertama sih sulit. Apa? Cara menendang juga kayak gimana. Tapi pas lihat orang, oh kayak gini cara menendang. No. Maksudnya gini, kalau orang punya kekurangan gitu, Iya. misalnya kalau orang, misalnya orang tidak memiliki kaki Iya. gitu misalnya, kan pasti dia mikirnya, oke, saya mau milih olahraga apa nih ya? Saya misalnya Bulu tangkis. catur gitu ya, Oh, iya, catur itu atau renang gitu ya mungkin ya renang. Kalau bola itu kan sesuatu yang sebenarnya membutuhkan kaki gitu, basicnya adalah kaki kan gitu kan? Nah, Anda nggak mikir ke sana? Mungkin sih udah pas pertama lihat bola udah seneng, jadi ya belajar dan akhirnya Kayak sempet mikir nggak, bola harus dikejar, terus harus dikejar pakai kaki, tapi kaki saya tidak sempurna kayak orang-orang gitu. Terus gimana ya caranya? Udah jadi deh, nggak usah deh, kayak nggak bisa. kepikirannya pas itu ya kayak orang normal aja. So, Perasaan tuh kayak orang Nggak. normal aja, nggak. Anda tidak berpikir kekurangan Anda, tapi Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan Iya. gitu, seperti orang wow. Oke, tapi ini melewati sebuah proses seleksi pastinya ya, dan di sini ada Mas Rizky. Mas Rizky gimana nih ketika Mas Eman datang untuk seleksi itu, Anda nggak kaget gitu? Terus terang pertama kali itu saya lihat Eman di seleksi bulan Maret kemarin mas, gitu, Iya. untuk persiapan timnas Home World Cup menuju ke Glasgow. Saat pertama kali lihat saya kaget, nih orang dengan keadaan yang seperti ini mau ikutan seleksi bola.
gitu. Kok aneh itu? Aneh. Awalnya aneh memang, tapi di situ mungkin saya sama seperti kebanyakan orang yang ternyata terkagetkan dengan penampilannya yang luar biasa. Terus terang, walaupun Homeless World Cup ini memang ditujukan bagi kalangan minoritas, tapi alasan saya memilih Eman untuk menjadi salah satu dari bagian tim, yaitu karena dia memang punya kemampuan untuk bermain bola. Dan terbukti dia mampu menjadi penjaga gawang terbaik di Homeless World Cup 2016. Penjaga gawang terbaik ya. Terbaik. Emannya sendiri mikir gak bakal, wah ini susah nih untuk masuk ke sini di seleksi, atau yakin pede gue bakal lolos dah? Kalau niat pertama sih yang jelas pengen cari pengalaman aja. Kalau urusan masuk enggaknya itu mah istilahnya rezeki yang bonus lah buat Eman. Yang penting mah Eman ikutan seleksi buat nyari pengalaman aja. Jadi nggak ada goal misal saya harus masuk, harus apa? Nggak ada. Yang penting Anda melakukan apa yang Anda mau Iya. dan Anda senang melakukan Iya. hal tersebut ya. Oke, baik. Ini menarik sekali. Ini contoh buat kita semua ya, bahwa ternyata ya itu seperti yang saya bilang, bahwa sometimes the most impossible things done by people that we don't think is possible gitu. Hal-hal yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang yang kita selama ini tidak berpikir bahwa mereka mampu melakukan hal tersebut gitu ya. Dan ini terbukti gitu. Pemain bola kaki ya, sepak bola, namanya sudah sepak bola itu kan, disepak pakai kaki, tapi memiliki kekurangan di kaki. And that's happened. Is you see it by yourself, that's a proof that everything is actually possible. Saya break dulu, kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya boleh meluk Kak? Boleh. Gue pengen peluk banget nih. Saya boleh meluk, Kak? Boleh. Belum.